waktu mendapat tema ini terlintas dalam pikiran saya, Tuhan kan memang sudah tinggi. Maksudnya dia agung mulia, dia luar biasa, dia dahsyat, dia agung. Terus kenapa harus ditinggikan lagi gitu? Iya, coba kita lihat di Mazmur 57 ayat 6 ya. Ayat ini berkata seperti ini. Mazmur 57 ayat 6. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Ini sudah sangat jelas bahwa Tuhanlah yang berada jauh di atas segala sesuatu. Mengatasi langit, berarti di atas langit. Ada istilah di atas langit masih ada langitnya. Dan Tuhan memang berada di tempat yang paling agung dan mulia di kerajaan Allah. Dia sangat agung dan mulia. Kemudian apa sih arti Tuhan ditinggikan itu? Ya, tadi ya pertanyaan tadi, bukankah Tuhan itu sudah tinggi, agung dan mulia? Dia adalah Tuhan yang kudus. Kenapa harus dikuduskan? Kenapa harus ditinggikan? Kenapa harus diagungkan? Ya, di Mazmur 99 ayat 2 itu dikatakan Tuhan itu maha besar di Sion dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Ini sesuatu yang kita percayai ya, karena Alkitab mengatakan seperti itu, bahwa Tuhan itu maha besar, dia tinggi mengatasi segala bangsa, dan kepadanya lah kita meninggikan. Tadi segala pujian yang kita naikkan tadi ya, arahnya adalah kepada Tuhan yang berada di tempat yang maha tinggi. Ya, memang Roh Kudus saat ini ada di dalam hati kita. Tapi Allah Bapa itu terus bersemayam di surganya yang mulia. Dan kepadanya lah, kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita itu memuji, menyembah, dan mengagungkan, dan memuliakan Dia. Tapi lagi ini tidak memberikan jawaban. Apa sih, gimana sih meninggikan Tuhan itu? Apa sih meninggikan Tuhan itu bagaimana gitu? Apakah hanya sekedar kita menaikkan mengucapkan sifat-sifatnya dia yang agung dan mulia, apakah itu sudah cukup ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan kau agung, Tuhan kau tinggi, Tuhan kau dahsyat, kau mulia. Apakah itu hanya seperti itu makna dari meninggikan Tuhan, Tuhan ditinggikan itu? Terus tadi waktu saya mandi, saya ingat tentang satu hal, bahwa Tuhan yang kita muliakan, yang kita sembah ini bukan seperti Tuhan-Tuhan pada umumnya gitu. Tuhan yang terbuat dari bahan-bahan buatan manusia gitu ya. Dan nah, kalau model semacam itu mungkin apa pengertian yang selintas, kita meninggikan Tuhan gitu, karena dia berasal dari sesuatu yang tidak ilahi, maka kita membuat dia supaya menjadi tinggi, supaya dia menjadi agung, maka kitalah yang seperti membuat dia tinggi, menjadikan dia seolah-olah dia adalah yang berkuasa gitu. Nah, ada pemahaman yang semacam itu ya. Tetapi bersyukurnya Tuhan yang kita sembah itu bukan model Tuhan yang semacam itu. Bukan Tuhan yang kalau kita tidak ditinggikan berarti dia tidak berada di tempat yang tinggi. Bukan seperti itu. Kalau kita tidak menyembah dia berarti dia tidak kudus, bukan. Tapi ketika kita menyembah dan mengagungkan dia, ini banyak sekali aspek yang membuat kita menjadikan Tuhan itu sebagai Tuhan yang maha tinggi gitu ya. Jadi saya merenungkan, apa arti Tuhan ditinggikan itu? Kalau saya membaca di dalam 2 Samuel 7, itu cerita tentang Raja Daud ya. Ayat 7, 2 Samuel 7 ayat 9, ayat 16, ayat 18. Saya akan baca untuk teman-teman semuanya. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani,
dan melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ayat 18, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Teman-teman, ini saya merasa inilah sebuah sikap yang tepat untuk mewakili atau untuk menemukan makna bagaimana sih Tuhan itu ditinggikan dalam hidup kita. Kita tahu bahwa Daud itu raja yang ternama. Daud adalah raja yang membuat Israel itu kenamaan. Dan itu diteruskan oleh Salomo ya. Tetapi yang mempersatukan suku-suku di Israel secara kompak gitu ya, secara utuh, itu Raja Daud. Dan Raja Daud itu raja yang selalu dibuat Tuhan berhasil ketika dia melakukan peperangan. Nah, ayat-ayat yang kita baca tadi ini merupakan ayat-ayat yang disampaikan, maksudnya kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Raja Daud ketika Raja Daud sudah uzur ya, sudah hampir mangkat, hampir meninggal. Kemudian terlintas di dalam hati Daud, dia berkata kepada Nabi Nathan kalau nggak salah ya, itu dikatakan Tuhan perhatikan, masa sih aku ini tinggal di rumah yang bagus, masakan Tuhan tinggal hanya di kemah saja. Nah, itu adalah sebuah pernyataan Daud yang menunjukkan bahwa dia memiliki rencana untuk membuat rumah Tuhan pada waktu itu. Belum Daud selesai mengungkapkan rencananya atau menyelesaikan kalimat rencananya untuk mendirikan bait Allah, langsung Tuhan itu berbicara melalui Nabi Nathan bahwa bukan kamu Daud yang akan mendirikan rumahku, tetapi anakmu nanti. Dan kerajaanmu itu akan tetap kokoh sampai selama-lamanya. Nah, ini menunjukkan bahwa siapa yang bekerja di dalam hidup Daud sampai membawa Daud itu memiliki kemuliaan yang sangat luar biasa. Ya, meskipun Daud adalah orang biasa ya, yang pernah melakukan kesalahan juga, dia berdosa kepada Tuhan, tetapi hatinya itu begitu lembut dan dia cepat bertobat, sehingga itulah yang membuat Tuhan itu sayang. Tuhan membuat cinta kepada Daud ini. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Ini adalah perkataan Tuhan kepada Daud. Nah, mendengar hal itu, Daud itu merasa kecil di hadapan Tuhan, bahwa aku ini sebenarnya tidak ada apa-apanya. Ya, jadi saya menyimpulkan Tuhan ditinggikan artinya adalah menjadi orang besar, tetapi merasa kecil di hadapan Tuhan. Ya, ini kesimpulan yang saya temukan di dalam ayat-ayat ini. Jadi teman-teman, Tuhan ditinggikan ini adalah sebuah tujuan dari hidup kita, baik kita ada di selama masih di muka bumi, di atas tanah ini, maupun kita nanti sudah berjumpa Tuhan, Tuhan tetap yang akan kita tinggikan dimanapun kita berada. Nah, pada saat kapan Tuhan itu ditinggikan? Ya, pada saat kapan Tuhan itu ditinggikan? Sekali lagi saya melihat kehidupan Daud. Tadi yang pertama, saya melihat Daud itu raja yang berhasil, raja yang sangat besar, raja yang ditakuti oleh banyak bangsa-bangsa di sekitar Israel itu. Jadi dia mengatakan itu dalam kondisi yang sangat mapan gitu ya, kondisi yang sangat klimaks dalam pelayanan dia di atas muka bumi ini. Jadi dia mengalami puncak keberhasilan, puncak kejayaan dalam hidupnya, sehingga dia bisa mengagungkan dan meninggikan Tuhan gitu. Apalagi
dia mendengar suara Tuhan melalui Nabi Nathan bahwa keturunanmu itu tidak akan habis-habis untuk menegakkan kerajaan Israel. Nah, kondisi yang semacam inilah Daud itu merasa takjub kepada Tuhan. Makanya dia mengatakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Membawa aku sampai sedemikian ini adalah ketika Daud sekali lagi berada pada titik keberhasilan dalam hidupnya. Ketika semua rakyat hidup damai tentram, ketika semua musuh itu ditaklukkan, ketika tidak ada musuh lagi yang mencoba menyerang kerajaan Israel. Kemudian terlintaslah dalam hati Daud, karena dia memang sejak masa mudanya dia mencintai Tuhan, dia berpikir, dia merenungkan. Dia merasa bahwa saya selama ini tinggal di tempat yang bagus, rumah yang istana yang megah, tetapi Tuhan itu masih tinggal di kemah biasa. Makanya dia merencanakan untuk membuat rumah atau bait Tuhan. Tetapi Tuhan mencegahnya dan menundanya sampai nanti Salomo yang akan membangun. Tetapi ketika Tuhan menyampaikan rencananya kepada Daud bahwa kerajaan Daud itu akan dikokohkan selama-lamanya, itu yang membuat Daud itu merasa terharu. Daud merasa tidak layak gitu ya. Siapakah aku ini ya Tuhan? Siapakah keluargaku? Sehingga Tuhan pun memberitahukan kepada Daud apa yang akan terjadi setelah Daud nanti tidak ada di Israel ya. Dan inilah yang membuat hati Daud itu merasa takjub kepada Tuhan, merasa bahwa aku ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, dan Tuhanlah yang layak ditinggikan. Jadi ini pengertian yang saya temukan bahwa bagaimana sih atau seperti apa sih Tuhan ditinggikan itu, yaitu ketika kita mengalami sebuah pertolongan Tuhan, mengalami sebuah mungkin dikatakan berkat Tuhan, ataupun kita mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang kita anggap itu sebagai sesuatu yang spektakuler gitu ya. Tapi kita tidak merasakan bahwa itu adalah upaya yang kita tempuh ataupun semuanya tergantung kehidupan kita, bukan ya, tetapi itu adalah anugerah Tuhan. Ya, teman-teman, beberapa hari yang lalu ada anak remaja kami yang mengalami gangguan gitu ya, gangguan kayak macam kerasukan roh jahat gitu ya. Dan itu saya sudah lama sekali tidak membuat doa pelepasan atau peperangan rohani secara one on one gitu ya, bertatap muka langsung gitu dengan orang yang didoakan. Saya sudah lama sekali. Nah, kemarin tuh ada pengalaman yang menurut saya itu spektakuler gitu, karena saya sudah lama sekali nggak menengking roh jahat, kemudian roh jahat itu keluar gitu. Nah, kemarin pengalaman itu bukan kemarin, beberapa hari yang lalu itu terulang. Maksudnya saya mengalaminya lagi. Ketika saya datang ke ruangan di mana anak ini sedang belajar, dia melirik saya gitu ya dengan tatapan yang kosong gitu ya. Terus dia bilang, "Ngapain kamu datang?" katanya. Wih, berani juga ini anak. Terus saya bilang, saya dekati, saya bisikin, "Kamu harus sebut nama Yesus. Nah, Yesus sudah menjadi Tuhan dalam hidupmu, dan tubuh kamu ini dimiliki oleh Tuhan. Dan saat ini aku perintahkan keluar dalam nama Yesus," gitu ya. Beberapa kali saya sebutkan. Setelah itu dia bilang, "Ya sudah pergi," katanya. Oh, puji Tuhan, diajak bicara langsung nyambung. Nah, setelah itu saya waktu jalan turun dari lantai atas ke bawah, saya terharu gitu dengan apa yang baru saja saya alami gitu. Loh, kok bisa ya Tuhan? Saya merasa, kok bisa ya? Saya udah lama nggak melakukan seperti ini, tapi kok masih bisa ya? Terus setelah itu saya merasa apa ya?
dalam tanda khawatir, dalam tanda kutip ya, khawatir dalam hal tertentu ya. Aduh, bagaimana kalau saya tidak menjaga kehidupan saya bersih? Kalau saya tidak menjaga kekudusan, bisa saja saya dipermalukan oleh iblis itu. Dia bisa mengungkit-ungkit mungkin apa ya, masa lalu saya atau saat-saat ini yang mungkin saya dalam tanda kutip mungkin saya tidak kudus gitu. Saya langsung, Tuhan terima kasih untuk anugerah-Mu. Saya bersyukur kalau saya bisa melakukan doa ini gitu ya. Ini betul ya, itu pengalaman rohani yang saya alami beberapa hari yang lalu. Kalau di DTS itu udah sering ya pelepasan, pengusir setan gitu ya, karena saya udah lama nggak terlibat dalam DTS dan pengalaman-pengalaman ini tidak selalu terjadi gitu ya, bahkan sepanjang tahun beberapa tahun terakhir nggak pernah terjadi. Tapi itu pengalaman rohani yang menurut saya itu spektakuler karena apa ya, kok bisa gitu. Saya mengkhawatirkan jangan-jangan kalau ada celah atau ada, suatu dosa dalam diri saya, bisa saja saya dipermalukan gitu. Saya ingat peristiwa anak-anak Skewa ya di Kisah Para Rasul itu kan, mereka mengusir setan tetapi justru, setanlah yang mempermalukan anak-anak Skewa itu, dipermalukan bahkan mereka sampai, lari tunggang langgang dan tidak berpakaian gitu ya. Itu mereka melakukan doa mengusir setan itu karena tidak memiliki hati yang murni dan mungkin tidak siap gitu. Dan mereka tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, tidak percaya kepada Yesus gitu ya. Yesus aku kenal, Paulus aku kenal kata iblis itu. Tapi siapa kamu? Saya membayangkan bagaimana kalau itu beberapa hari yang lalu itu iblis mengatakan gitu ya. Yesus aku kenal, tapi kamu siapa? Saya jadi apa ya, pengalaman rohani itu eh, mendorong saya untuk tetap menjaga kekudusan, tetap hidup dalam takut akan Tuhan. Pentingnya seperti itu. Jadi karena apa ya, pengalaman-pengalaman berhadapan dengan roh-roh jahat itu setiap waktu, setiap saat bisa saja terjadi gitu. Tetapi kalau misalnya kita tidak siap, kita tidak menjaga kekudusan, iblis itu bisa memporak-porandakan hidup kita gitu. Nah, disitulah saya sadar bahwa Tuhan ini bukan karena saya. Ini semua karena Tuhan. Ini perkara kecil ya, mungkin bagi teman-teman itu sepele. Tetapi bagi saya karena saya sudah lama tidak nengking orang dan setan keluar gitu ya. Ini sebuah nostalgia yang Tuhan ingatkan kepada saya pentingnya saya tetap meninggikan Tuhan dalam hidup saya ini. Ini bukan karena saya, bukan karena saya pemimpin di sini, bukan karena saya ayah rohani, bapak rohani bagi anak-anak, bukan ya. Tetapi ini secara rohani saya apa ya, Tuhan izinkan untuk saya memiliki pengalaman itu untuk mengingatkan saya kembali pentingnya fokus saya itu hanya kepada Tuhan gitu ya. Tuhanlah yang ditinggikan. Nah, jadi pada saat seperti itulah penting kita meninggikan Tuhan. Pada saat kita memiliki prestasi ya, maksudnya prestasi rohani lah. Disitulah kita perlu memiliki sikap yang meninggikan Tuhan. Ini bukan saya Tuhan, tetapi Tuhan, semata-mata hanya Tuhan. Nah, pada saat kapan lagi? Apakah hanya pada saat-saat kejayaan kita baru kita meninggikan Tuhan? Nah, kalau saya melihat dari kehidupan Daud yang dari sisi yang lain, membaca Mazmur 34, saya menemukan di sini ya, bahwa ayat 1 dan 2 disebutkan seperti ini. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Kemudian ayat kedua dikatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Teman-teman, pada saat kapan Daud ini mengatakan bahwa pada segala waktu puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku? Pada saat dia pura-pura tidak waras. Kenapa dia pura-pura tidak waras? Kita tahu ya, Daud dikejar-kejar oleh Saul pada waktu itu. Dan dia hidup berpindah-pindah
dari satu tempat ke tempat yang lain, mengungsi ke lokasi satu ke lokasi yang lain, hidup dalam goa, bersembunyi, dan pada waktu itu dia kepergok, diketahui keberadaannya. Kemudian Daud ini mengambil jalan yang tidak bermartabat gitu ya. Dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya, pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek. Karena dia merasa terancam jiwanya. Tapi yang saya pelajari dari peristiwa ini adalah Daud berada di titik terendah dalam hidupnya. Ketika Daud berada di titik terendah, dia memiliki komitmen untuk tetap meninggikan Tuhan. Pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ini sebuah contoh yang sangat ideal menurut saya ya, bahwa Daud itu pernah mengalami yang namanya ketakutan luar biasa, mengalami penolakan yang sangat luar biasa. Dia dikejar-kejar pihak atau orang yang seharusnya dia mendapatkan perlindungan, justru dia tidak dilindungi. Saul adalah boleh dikatakan seniornya ya. Dia adalah pemimpin, dia adalah raja. Seharusnya seorang raja mengayomi orang-orang dekatnya gitu ya, maksudnya seluruh rakyat dilindungi. Tetapi justru Saul memperlakukan Daud secara tidak baik. Dia mengejar-ngejar dan ingin membunuhnya. Nah, ini saya merasa ini adalah kondisi yang titik terendah dalam hidup Daud. Tetapi dalam kondisi yang semacam ini, Daud itu tetap menempatkan Tuhan di tempat yang seharusnya. Dia meninggikan Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak mencoba untuk menganggap bahwa ini adalah karena karena Tuhan yang membuat kondisi ini. Bisa saja dia berdoa dengan sikap hati yang salah. Tuhan, aku ini benar loh. Aku ini sudah setia kepada tuanku, kepada si Saul. Kenapa yang saya dapatkan justru hal ini dari Saul? Dia tidak mengucapkan protesnya kepada Tuhan. Dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Tuhan ya. Tetapi justru dia mengagumi Tuhan. Dia tetap memiliki sikap hati yang benar dalam kondisi yang sulit. Nah, berapa banyak kita yang seperti Daud ini, teman-teman ya. Kadang-kadang kita mengalami kesulitan sedikit saja, kadang-kadang kita protes kepada Tuhan ya. Itu saya ya, saya kadang-kadang Tuhan, aku ini sudah begini-begini, tapi kok ini yang terjadi begini-begini. Nah, inilah kecenderungan manusia bahwa Tuhan itu hanya ingin maksudnya pikiran kita, Tuhan itu seharusnya selalu memberikan yang menjadi keinginan kita gitu ya. Harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Tapi ketika kondisinya begitu, kita menyalahkan Tuhan pada situasi itu. Nah, dari renungan ini saya belajar dari Daud bahwa dia tidak pernah mengucapkan kata-kata yang menyalahkan Tuhan, menyudutkan Tuhan, atau menyalahkan situasi yang terjadi di dalam hidupnya. Tetapi dalam kondisi yang terendah, Daud tetap meninggikan Tuhan. Amin. Kenapa? Karena Tuhan itu agung dan mulia. Ya, terus lanjutnya, apa yang Tuhan lakukan saat dia ditinggikan? Apa yang Tuhan lakukan saat dia tidak ditinggikan? Maksudnya begini ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang saya renungkan ya. Apa yang Tuhan lakukan saat dia tidak ditinggikan? Beberapa hal yang penting perlu kita ketahui sebelum untuk menjawab apa yang dia lakukan saat dia tidak ditinggikan ya. Jelas di dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 disebutkan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya. Kemudian Yesaya 45 ayat 5 dan 6, akulah Tuhan,
dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Ayat 6, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Teman-teman, Tuhan itu tidak ingin ada Tuhan lain di dunia ini. Ini sebuah sikap, kalau meminjam kata yang negatif, arogan ya, tetapi dia Tuhan gitu. Ini sebuah sikap yang arogan dari Tuhan, tetapi arogan yang benar, arogan yang kudus gitu. Mungkin bisa katakan kalau memakai kata negatif lagi, egois gitu ya, maksudnya jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Ya, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Nah, ini satu kebenaran yang perlu kita ingat, siapa Tuhan itu. Dia adalah Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Dia adalah penguasa, pencipta, dia agung, mulia, kudus. Dan kepadanya lah semua manusia memuliakan dan meninggikan Tuhan. Tuhan ingin manusia itu menyembah, memuliakan, dan meninggikan dia saja. Di Keluaran 20 ayat 4 dan 5, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, inilah sifatnya Tuhan. Dia pencemburu. Dia tidak mau diduakan. Itu fakta yang pertama. Yang kedua, jika ada pihak lain yang ditinggikan, maka Tuhan tidak segan-segan menghancurkannya. Ya, sekali lagi, jika ada pihak lain yang ditinggikan, maka Tuhan tidak segan-segan menghancurkannya. Yesaya 2 ayat 11 sampai 17 itu dikatakan seperti ini. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua orang yang meninggikan diri supaya direndahkan. Untuk menghukum semua pohon aras di Libanon yang tumbuh meninggi dan tetap menjulang, dan menghukum semua pohon tarbantin di Basan. Untuk menghukum semua gunung yang tinggi-tinggi dan semua bukit yang menjulang ke atas. Untuk menghukum semua menara yang tinggi-tinggi dan semua tembok yang berkubu. Untuk menghukum semua kapal Tarsis dan semua kapal yang paling indah. Apakah Tuhan ini sedang berbicara tentang pohon-pohon, tentang gunung-gunung, tentang kapal-kapal? Saya rasa enggak ya. Yang Tuhan katakan adalah semua manusia. Ini menyangkut atau berbicara tentang bangsa-bangsa ya. Manusia yang sombong ayat 17 akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Nah, itu teman-teman. Jadi Tuhan itu tidak segan-segan akan menghancurkan pihak-pihak yang di luar dia, yang menganggap dirinya tinggi. Nah, apa yang Tuhan lakukan agar anak-anaknya tetap meninggikan Tuhan? Ini pertanyaan yang selanjutnya ya. Apa yang Tuhan lakukan agar anak-anaknya tetap meninggikan Tuhan? Tuhan membuat agar anak-anaknya tetap rendah hati. Ya, itu yang Tuhan lakukan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya anak-anak Tuhan itu tetap rendah hati? Ya, ada beberapa tokoh yang saya sebutkan di sini. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya ya. Bagaimana caranya Tuhan membuat anak-anaknya tetap rendah hati? Kepada Musa, Tuhan itu melucuti kebesaran yang melekat padanya sebagai putra mahkota kerajaan Mesir. Sebelum Tuhan mengangkatnya sebagai pemimpin yang besar sepanjang sejarah Israel. Apa yang Tuhan lakukan? Musa 40 tahun di Mesir sebagai putra mahkota. Dia mendapatkan semua fasilitas pendidikan, fasilitas tempat tinggal, semua fasilitas
eh, dia alami, dia miliki, dan dia layak untuk menggantikan Firaun yang mengasuhnya, ya, yang menjadi orang tua angkatnya. Tetapi Tuhan punya rencana yang lain. 40 tahun dia memiliki kebesaran, tetapi 40 tahun yang kedua Tuhan melucutinya. Tuhan melepaskan semua atribut yang dia punya. Teman-teman ingat ya, ketika Tuhan memanggil Musa, sampai Musa itu betul-betul merasa dirinya kosong, merasa bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Musa sama sekali menganggap dirinya itu mungkin boleh dikatakan bodoh gitu ya, tidak bisa berbicara, semacam dia itu tidak mengingat bahwa dia adalah orang yang besar sebelumnya. Nah, inilah cara Tuhan untuk melucuti, ya, melepaskan kebesaran dunia yang Musa miliki, supaya betul-betul Musa itu merasa kosong dan tidak ada apa-apanya. Nah, inilah cara Tuhan, ya. Justru ketika orang itu merasa tidak ada apa-apanya, Tuhan itu lebih mudah memakainya. Nah, itu kepada Musa, Tuhan itu melucuti kebesaran yang melekat padanya selama 40 tahun, ya. Sampai Tuhan lihat Musa sudah siap, Tuhan membujuk Musa untuk menjadi pemimpin mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Jadi 40 tahun dipakai Tuhan untuk betul-betul Musa ini menjadi orang yang rendah hati. Dia hanya hidup dengan domba-domba di padang. Dia nggak bisa ngomong waktu dipanggil Tuhan. Nah, itulah cara Tuhan supaya Musa itu tidak bergantung kepada kebesaran yang dia punya, kepada pengalaman yang dia punya, kepada pendidikan yang dia sudah tempuh. Ya. Kemudian yang kedua, kepada Yakub, apa yang Tuhan lakukan kepada Yakub? Tuhan memukul sendi pangkal pahanya sebelum Yakub disebut dengan Israel, ya. Kejadian 32 ayat 25 dan 28 dikatakan, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ya, Israel itu artinya orang yang berjaya dengan Allah, atau biarlah Allah yang berjaya. Ya, sampai sekarang, ya, nama Israel itu disegani oleh banyak bangsa. Ketika bahkan juga dihujat, dibenci. Israel, ketika orang mendengar kata Israel itu jadi risih gitu. Itu artinya ada sesuatu di bangsa Israel itu. Nah, itu kapan dimulai? Awal mulanya adalah ketika Yakub bergumul dengan Tuhan sampai dia menang, sampai Tuhan itu harus memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga terpelecok. Nah, ini perhatikan secara fisik, ya, siapa ini, Yakub ini dibuat cacat oleh Tuhan supaya dia bisa disebut sebagai Israel, ya. Memang si Yakub ini banyak sekali kelicikannya, ya. Dia menipu abangnya, dia menipu Laban, mertuanya, dan ketika dia mau berhadapan dengan pulang bertemu dengan Esau, dia bergumul, dia sangat takut. Nah, disitulah titik terendah Yakub. Yakub diubah, bahkan tidak hanya secara mental dia direndahkan, tapi secara fisik pun dia, kesempurnaan tubuh jasmaninya pun dirubah Tuhan supaya dia tidak bermegah, sehingga dia disebut sebagai Israel. Nah, kemudian kepada Paulus di dalam perjanjian baru, apa yang Tuhan lakukan kepada Paulus? Tuhan membiarkan duri dalam daging tetap ada di dalam hidupnya. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9, ya, dikatakan seperti ini. 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggojoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna.
Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Teman-teman perhatikan, Rasul Paulus itu bergumul dengan duri dalam dagingnya. Ada yang mengatakan duri dalam daging itu sebagai sebuah ya ada yang anggapan bahwa Paulus itu mungkin cacat, ada yang menafsirkan begitu, atau duri dalam daging yang dimaksud adalah penderitaan yang Paulus alami terjadi sepanjang pelayanannya tidak habis-habis ya, bertubi-tubi Rasul Paulus mengalami penderitaan. Mungkinkah itu bisa jadi ya. Jadi Paulus memiliki duri dalam dagingnya. Ada penderitaan yang cukup mengganggu loh. Kenapa mengganggu? Paulus itu minta 3 kali, Tuhan kalau boleh angkatlah ini duri dalam dagingku itu. Karena apa? Cukup mengganggu. Tetapi Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, teman-teman, inilah hikmat dalam kerajaan Allah ya. Kita perlu mengetahui rahasia hikmat dalam kerajaan Allah itu seperti apa. Saudara, sepanjang Alkitab, kalau teman-teman membaca dari Kejadian ya, kita sudah sampai di Imamat ya. Sepanjang Alkitab, saudara akan menemukan sebuah pola yang seperti ini. Polanya itu diulang terus-menerus sepanjang Alkitab. Ya, tentang Abraham pun juga Tuhan sudah berjanji gitu ya, memberikan anak. Tetapi justru di tengah jalan anaknya sudah ada, Tuhan mau ambil, Tuhan mau membunuh. Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkannya. Ya, terjadi hal yang paradoks gitu ya di dalam kerajaan Allah itu. Nah, ini sepanjang Alkitab itu terjadi seperti itu. Nah, lebih jelas lagi apa yang Yesus alami di dalam Filipi pasal 2 ya. Saya melihat fenomena yang terjadi seperti ini di dalam Alkitab gitu. Saya menjadi percaya bahwa jalan satu-satunya menuju kemuliaan yang sejati bisa dibaca dengan ditinggikan bersama dengan Tuhan adalah jalan salib, penderitaan. Ya, di dalam Filipi pasal 2 ayat 8 9 itu dikatakan seperti ini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9, itulah sebabnya Tuhan atau Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, ini adalah hikmat dalam kerajaan Allah. Penderitaan adalah aib dalam pandangan dunia. Betul nggak? Siapa sih yang mau menderita di dunia? Nggak ada. Siapa sih yang hidupnya mau mengalami penderitaan atau mungkin secara fisik kita memiliki keterbatasan. Tetapi teman-teman, kita perlu tahu hal ini, bahwa justru melalui penderitaan, melalui ketidaksempurnaan, inilah jalan menuju kemuliaan. Jalan keselamatan dunia diberikan. Melalui penderitaan Yesus, keselamatan dunia diberikan. Jadi, ini yang perlu kita pahami. Ya, pelayanan tanpa digaji adalah kebodohan di mata manusia. Tetapi ini adalah hikmat dari Allah. Ya, 1 Korintus 1, sebentar lagi saya mau selesai. 1 Korintus 1 ayat 25-29 dikatakan, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ya, ayat 26. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya apa? Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah.
Teman-teman, mari kita renungkan sejenak kebenaran ini ya. Ayat ini tidak mengajarkan, oh kalau gitu nggak usah sekolah. Ayat ini tidak bicara, oh kalau gitu nggak usah ikut kursus, nggak usah ikut seminar, nggak usah ikut pendidikan. Bukan seperti ini maksudnya. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah supaya tidak ada seorang manusia pun memegahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan bisa memakai cara apapun supaya manusia atau anak-anaknya tetap meninggikan Tuhan. Dan Tuhan itu selalu berupaya membuat kita itu menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Bagaimanapun caranya Tuhan mau tempuh. Apapun sejauh dia bisa melakukan, ya Tuhan bisa melakukan apa saja ya. Tuhan tahu setiap personal kita, setiap individu, setiap nama yang kita punya Tuhan kenal dan Tuhan ingat, dan dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, dan dia tahu bagaimana cara membuat kita menjadi orang yang rendah hati. Tuhan tahu. Ya. Dulu saya bergumul gitu ya. Saya minder dulu kalau badan saya pendek gitu ya. Ternyata ya saya dulu sampai mau apa ya, bikin apa namanya, tiang yang tinggi, kemudian saya naik supaya badan saya tertarik dan menjadi tinggi gitu. Dan juga ada beberapa kelemahan tertentu gitu ya dalam diri saya. Saya pernah berdoa teman-teman, Tuhan tolong. Ternyata saya baru tahu rahasianya. Tuhan sengaja memberikan kelemahan dalam hidup saya gitu ya, dalam hidup kita semuanya. Kita pasti punya kelemahan. Dan Tuhan sengaja tidak ada kelemahan yang Tuhan tidak mau angkat dari hidup kita, ada kelemahan tertentu. Ini bukan tentang dosa ya, ada kelemahan mungkin fisik lah, atau mungkin kita tidak jelas berbicara, atau mungkin kita merasa mencoba membanding-bandingkan, kok saya tidak seperti itu, tidak seperti itu. Pokoknya adalah bagian tertentu yang itu menjadi seperti kelemahan dalam hidup kita. Tapi ayat-ayat ini mengingatkan saya ternyata tidak harus semua kelemahan yang kita punya itu harus disingkirkan. Karena justru Tuhan itu bisa mengubah kelemahan-kelemahan itu untuk menjadikan kita bergantung kepada Tuhan. Kalau semua kelemahan yang kita punya betul-betul diangkat gitu ya, maksudnya kita merasa, wah saya menjadi orang hebat dong. Nah saat itulah pintu celah kesombongan itu muncul. Orang itu tidak akan bisa bergantung kepada Tuhan. Jadi saya ingin mengajak teman-teman, janganlah berdoa untuk menghilangkan kelemahan tertentu yang daripadanya justru kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Stop berdoa untuk mengangkat itu. Seperti Rasul Paulus 3 kali mohon supaya dia mengangkat duri dalam dagingnya, tapi Tuhan tidak izinkan. Kenapa? Justru karena melalui duri dalam daging Paulus itu menjadi orang yang rendah hati. Nah, ini kalimat yang dikatakan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Inilah yang menjadi dasar bermegahnya Rasul Paulus. Dia senang menikmati ketidaknikmatan dengan senikmat-nikmatnya. Ayatnya itu di situ. Ya, jadi teman-teman, jujur ya, kadang-kadang saya berpikir, Tuhan, kenapa keuangan keluarga kami itu selalu pas-pasan gitu ya. Enggak berpikir, aduh kenapa kadang-kadang mau butuh ini nggak ada uang gitu ya. Tapi justru saya semakin sadar gitu. Ternyata mungkin itu cara Tuhan untuk membuat saya atau keluarga saya untuk tetap bergantung kepada Tuhan gitu. Berbeda kalau selalu melimpah, bisa saja lupa dengan Tuhan. Nah, jadi teman-teman, sekali lagi ayat ini menjadi ayat kesukaan. Mari jadikan ayat ini sebagai ayat kesukaan kita. Karena itu aku senang ya, kata itu di garis bawah itu. Nah, nanti kalau teman-teman masuk BCC, garis bawah itu adalah suasana ya. Aku senang, itu atmosfer sebuah
suasana. Aku senang dan rela. Ini dua kata ini. Senang dan rela itu sebuah atmosfer, sebuah suasana yang terjadi di dalam hidup kita. Senang dalam hal apa? Rela dalam hal apa? Dalam kelemahan, dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dalam kesesakan. Doa ada loh teman-teman. Orang itu nengking-nengking penderitaan. Orang itu berdoa puasa untuk menyingkirkan semua dalam tanda kutip gitu ya, kesukaran, supaya dilalukan gitu ya, supaya dihindarkan, tidak terjadi gitu. Tapi Alkitab ternyata nggak mengajarkan supaya kita mendoakan malapetaka atau penderitaan itu tidak terjadi dalam hidup kita loh. Justru Rasul Paulus bilang, aku senang dan rela dalam kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan. Oleh karena siapa? Oleh karena Kristus. Sebab apa? Jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, inilah yang menjadi kebanggaan kita semuanya. Kebanggaan saya lah. Kalau saya lemah, maka aku kuat. Karena Tuhanlah yang bekerja di dalam hidup saya. Jadi teman-teman, judul dari Tuhan ditinggikan, ujungnya itu di sini. Kita semua punya kelebihan masing-masing. Kita diberi tanggung jawab yang berbeda-beda. Tuhan juga memberikan skill, kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang pintar memuji, main musik, ada yang pintar masak, ada yang pintar pelayanan di lapangan, ada yang pintar maksudnya cepat akrab dengan orang, mudah bergaul dan lain sebagainya. Itu sebuah kekuatan-kekuatan. Tetapi di atas semuanya itu, mari kita menjadikan Tuhan itu sebagai fokus dan tujuan hidup kita. Amin. Makanya dari itu saya mengajak teman-teman, mari kita terus bergantung kepada Tuhan. Meninggikan Tuhan. Dia adalah Tuhan yang patut dipuji. Karena dia adalah satu-satunya Tuhan. Kalau kita tidak mau meninggikan Tuhan, kita dipaksa loh untuk meninggikan Tuhan dengan berbagai macam cara. Tuhan tidak segan-segan membuat kita untuk betul-betul merasa tak berdaya, supaya kita betul-betul bisa mengakui bahwa Tuhan itu adalah Tuhan dan kita adalah kita, adalah manusia ciptaan. Makanya kesimpulannya dari renungan kita adalah, teman-teman, Tuhan patut ditinggikan. Bukan dia ingin atau haus atau gila pujian, bukan, tetapi karena memang kondisi faktanya seperti itu, hakikat Tuhan itu sudah seperti itu. Dia tidak rugi apa-apa kalau kita tidak meninggikan Tuhan. Kitalah yang rugi. Kita akan kehilangan banyak aspek, banyak hal ketika kita tidak menjadikan Tuhan itu menempatkan Tuhan yang di tempat yang tinggi, yang selayaknya dalam hidup kita. Amin.